Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, peraturan tentang mengurangi volume suara azan dan durasinya, ya artinya pengeras suaranya harus dikecilkan volumenya. Ya tentu saja ini mendapat tanggapan secara luas. Ya karena sejak Islam masuk ke Indonesia, baru sekarang ada aturan tentang volume dan durasi suara azan. Ya tentu saja seperti biasa, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, salah satu yang pro adalah ya Sani Uye dan kawan-kawan. Sani Uye bahkan mengatakan, kenapa sih kita ambil pusing tentang aturan itu? Ya kita ini bukannya tidak mendengar suara azan, bukan suara azan kurang keras. Kita sudah sering mendengar suara azan, tapi kita tidak juga berjamaah. Jadi bukan masalah kuat tidaknya suara azan, tetapi diri kita sendirilah, katanya. Kenapa sih kita senang bikin gaduh? Uji Sani Uye. Sobat-sobat, sebenarnya kalau aturan itu tidak ada yang ambil pusing. Tidak ada yang bikin gaduh. Karena aturan itulah selama berabad-abad belum ada orang yang mengusik tentang suara azan dan volumenya. Kalau kita mengingat kembali bagaimana azan ini disyariatkan. Ya, yang pertama kali mengumandangkan azan, yang muadzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Untuk apa? Agar suara azan itu terdengar. Karena ketika itu belum ada teknologi pengeras suara, belum ada speaker, belum ada mic. Kemudian masjid-masjid membuat menara. Untuk apa? Untuk mengumandangkan azan, supaya azan itu terdengar. Dan di zaman modern ini, tempat yang tinggi, menara masjid, itu tergantikan dengan pengeras suara, dengan mic dan speaker. Jadi, memang panggilan azan ini harus keras, harus nyaring, harus terdengar dengan jelas. Ada perkataan, kenapa kita ambil pusing dengan aturan itu? Kalau dibalik, kenapa yang mengatur itu mengambil pusing dengan suara azan? Jadi, intinya, kalau aturan tidak ada yang mengambil pusing, tidak ada yang gaduh, tidak ada yang protes, tidak ada pro kontra. Semuanya akan berjalan dengan tenang, tertib,
tidak ada gejolak. Jadi yang membuat masyarakat gaduh, protes, ambil pusing karena adanya aturan tersebut. Ya, setan itu kalau mendengar azan lari terbirit-birit. Jadi kalau ada yang tidak senang dengan kerasnya suara azan, nyaringnya suara azan, apakah dia sama? Kalau dia Muslim, dia pasti senang dengan suara azan. Tidak mengganggu suara azan itu. Karena durasinya juga tidak lama. Sepertinya paling lama itu 5 menit azan berkumandang. Yang perlu diatur sebenarnya selain suara azan. Suara azan, misalnya orang sholawat, mengaji, malam hari pula, dengan pengeras suara. Nah itu mengganggu. Memang itu harus diatur, harus diberitahu bahwa yang mereka lakukan itu mengganggu. Orang sedang istirahat, orang sedang menikmati tontonan televisi, menikmati hiburan, terganggu dengan suara-suara yang keras dan durasinya lama. Bahkan bisa sejam 2 jam. Termasuk yang ngaji di bulan Ramadan. Takbir ketika malam takbiran. Sampai begadang orang takbir. Nah ini perlu diatur. Karena ini mengganggu. Ya memang perbuatan itu baik. Tetapi perbuatan baik akan menjadi tidak baik kalau cara dan waktunya tidak tepat. Kalau suara azan, ya waktunya tepat. Karena waktu-waktu sholat dan durasinya tidak panjang, tidak lama. Nah demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.